Laporan Diklat Administrasi Dasar dengan judul Implementasi Administrasi Dasar Pelayanan Publik Pengelola Simpok di Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo Setiawan, peserta Diklat Administrasi Dasar Angkatan ke-7 tahun 2022, kelompok ketiga, nomor urut 27 dari instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin untuk memaparkan laporan saya. Dalam Diklat Administrasi Dasar terdapat 8 materi yang dipelajari, yaitu 1. Penyusunan naskah dinas, 2. Pengelolaan arsip, 3. Pelayanan prima dalam perkantoran, 4. Penyusunan SOP, 5. Perencanaan pembangunan daerah, 6. Penata usahaan keuangan daerah, 7. Komunikasi efektif, dan 8. Pengantar pengadaan barang atau jasa pemerintah. Materi pertama, penyusunan naskah dinas. Pengelolaan surat sebagai bagian dari tata naskah dinas di unit kerja peserta sudah dikelola dengan baik sebagai perwujudan tertib administrasi. Penyusunan naskah dinas menggunakan aplikasi TNDE cukup membantu pegawai dalam menyusun naskah dinas. Masalah pengaturan perapian dalam penyusunan naskah dinas diatasi dengan memanfaatkan fitur edit via source code HTML di aplikasi TNDE. Materi kedua, pengelolaan arsip. Di subbidang pengelolaan data kepegawaian, menerima dokumen usulan perubahan data kepegawaian, dokumen usulan data perubahan gaji, dan dokumen hukuman dinas. Setelah pemrosesan usulan dokumen tersebut akan disimpan oleh masing-masing pengampu ke dalam box khusus yang telah disediakan dan disimpan untuk beberapa waktu, dan setelah waktu penyimpanan usai, dokumen akan dikemas untuk dikirim ke subbidang dokumentasi data kepegawaian untuk diarsipkan. Materi ketiga, pelayanan prima dalam perkantoran. Subbidang pengelola data kepegawaian sebagai pelaksana layanan verifikasi usulan perubahan gaji, TPP dan gaji berkala, update data kepegawaian, layanan presensi dan pengelolaan atau sinkronisasi data kepegawaian, selalu memberikan pelayanan yang terbaik dalam melayani pelanggan. Dalam hal ini seluruh pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai upaya untuk pelayanan prima kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan pelayanan sektor publik sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Peningkatan layanan tersebut yaitu peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, peningkatan sumber daya manusia perlu dilakukan yaitu dengan menambah wawasan informasi mengenai layanan kepegawaian dan aktif berkoordinasi dengan rekan kerja untuk mengumpulkan informasi layanan kepegawaian yang terbaru. Materi keempat, penyusunan SOP. SOP yang dimiliki oleh bidang informasi kepegawaian terkait dokumen kepegawaian terbagi menjadi dua macam, yaitu layanan dokumen kepegawaian dan layanan verifikasi dokumen. Saat ini, dokumen elektronik bisa diakses menggunakan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi e-file BKD Provinsi Jawa Tengah. Namun, dalam segi keamanan terdapat satu kekurangan tentang verifikasi hak akses. Kekurangan tersebut segera diperbaiki dengan mengubah SOP layanan verifikasi dokumen. Perbaikan SOP ini mewajibkan setiap user benar-benar memiliki hak untuk mengakses dokumen kepegawaian. Materi 5. Perencanaan pembangunan daerah. BKD Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu OPD di Provinsi Jawa Tengah berperan dalam perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan renca kegiatan pengelolaan data dan informasi ASN di bidang informasi kepegawaian disesuaikan dengan target kinerja dari masing-masing bidang, namun terkendala dalam penentuan penyusunan target indikator dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan beberapa kegiatan dengan metode Zoom, misalnya rapat penghubung, dan menggunakan media sosial secara intens untuk menemukan titik temu dari permasalahan tersebut. Materi ke-6, penata usahaan keuangan daerah. Proses penata usahaan keuangan daerah di bidang informasi kepegawaian secara administrasi dan penganggaran sudah sesuai. Penggunaan aplikasi untuk menginput anggaran dalam e-penata usahaan pun tidak menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, kendala yang dihadapi adalah dalam tertib waktu pengadministrasian. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan adalah kesadaran sumber daya manusia untuk tertib waktu dengan mengatur deadline pengumpulan administrasi terkait untuk pembuatan SPJ sebagai salah satu contohnya. Materi ke-7, komunikasi efektif. Di lingkungan unit kerja penulis, komunikasi efektif selalu dilakukan baik dengan rekan kerja, atasan, pelanggan,
baik itu melalui tatap muka, media elektronik seperti Zoom, chatting, dan YouTube. Namun, melakukan komunikasi aktif, terutama menggunakan bahasa lisan, perlu dilakukan dengan persiapan matang, menguasai materi yang hendak disampaikan, dan melihat situasi atau keadaan saat berkomunikasi. Selain itu, dalam melakukan komunikasi aktif perlu menggunakan pemilihan kata yang tepat, baik, dan jelas, agar komunikan dapat memahami informasi yang disampaikan dan tidak menimbulkan salah persepsi, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Materi ke-8, pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang kelas jabatan aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pemprov Jateng telah menetapkan kelas jabatan pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah, dan tidak akan lama lagi akan terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang pemberian TPP sesuai kelas jabatan masing-masing. Namun, aplikasi penggajian TPP saat ini masih menggunakan penghitungan lama, yaitu berdasarkan golongan pegawai. Atas permasalahan tersebut, tim di bidang kerja penulis telah melakukan perencanaan dalam pengadaan jasa konsultasi pembuatan aplikasi baru TPP sesuai dengan format regulasi terbaru. Perencanaan tersebut diusulkan lewat aplikasi IRKO melalui website http://project.jatengprof.go.id. Demikian video laporan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.